Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailu Nikmah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara. Kali ini saya akan menjelaskan teori mengenai sastra kontemporer, yaitu kritik postkolonialisme dan contoh penerapannya. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori postkolonialisme. Secara umum, postkolonial dipahami sebagai teori wacana dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern. Postkolonial juga mengacu pada objek sebelum dan pada saat terjadinya kolonialisme. Dalam kaitannya dengan kritik sastra, postkolonial dipahami sebagai suatu kajian tentang bagaimana sastra mengungkapkan objek penjumpaan kolonial, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara, yang telah membentuk sebagian signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman imperialisme Eropa. Menurut Day dan Fulcher, tahun 2008 dalam bukunya halaman 2-3, kritik postkolonial adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi, atau suara pengamat yang berkaitan dengan isu. Sedangkan menurut Nyoman Kutaratna, dalam bukunya Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra tahun 2008 halaman 81-82 mengemukakan 5 pokok pengertian postkolonial. Yang pertama, menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Yang kedua, memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Yang ketiga, memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah, sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju ke masa depan. Yang keempat, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis. Dan yang kelima, bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya. Menurut Kate Fulcher dan Tony Day, tahun 2008, halaman 5, ada 2 topik utama pembicaraan tentang kritik postkolonialisme, yaitu masalah bahasa dan identitas. Masalah bahasa berkaitan dengan pengaruh bahasa kolonial terhadap bahasa terjajah, cara mengungkapkan postkolonialitas dalam teks sastra, dan cara yang digunakan oleh para penulis bekas jajahan dalam mendekolonisasi atau kesadaran kebangsaan bahasa penjajah besar. Sementara masalah identitas berkaitan dengan masalah hibriditas, yakni masalah jati diri bangsa yang berubah karena adanya pengaruh budaya dari bangsa kolonial, termasuk mimikri atau tindakan meniru budaya kolonial oleh bangsa terjajah dan subaltern atau kaum yang terpinggirkan atau orang yang terjajah. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh penerapan kritik postkolonialisme pada novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwit Prasetyo pada jurnal skripsi Eka Khairunisa. Berikut beberapa kutipan dan hasil analisisnya. Yang pertama ada unsur mimikri. Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah ini mengandung unsur mimikri, budaya, dan kebiasaan. Maka dari itu, peneliti menggunakan unsur mimikri budaya dalam novel tersebut yang dapat dilihat dari segi gaya berpakaian dan pergaulannya, yaitu bahasa. Berikut beberapa kutipannya. Yang pertama ada gaya berpakaian. Tasku bergambar superhero Jepang, robot setengah manusia bernama Power Rangers. Satu-satunya yang kubawa kemana saja dan multifungsi, seperti ke sekolah atau bepergian di pemandian umum gelanggang olahraga, atau bepergian yang membawa banyak barang seperti ini. Semua pasti bisa. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari gaya berpakaian yang tergambar ketika tokoh Faisal atau tokoh aku sudah
mengenakan barang yang berbau tokoh-tokoh yang populer di kalangan kaum penjajah, yaitu tas bergambar Power Rangers, yang merupakan tokoh superhero yang terkenal dari Jepang. Yang kedua, bahasa. Ampun Om Jin, aku juga cinta gedong sapi, tapi ini semua bukan atas kehendakku, ini semua amanat warga. Bohong, kau bohong Cokro, kalau kau bohong lagi, tulang ekormu akan tambah panjang, biar kau disangka monyet hutan. Aduh tolong, Pak Cokro menggeragapi pantatnya, tulang ekor di tengah pantat teposnya tak ada yang bertambah panjang. Selanjutnya anak ini jangan kau apa-apakan, dia tidak gila, dia waras, dia membela anak-anak gedong sapi yang ingin terus sekolah. Kalau kau hancurkan lahan pekerjaan mereka, orang tua mereka jadinya tidak kerja, dan anak-anak itu tidak punya biaya untuk terus sekolah. Coba kau pikir Cokro, pikirlah pakai otakmu, jangan pakai dengkulmu itu. Otakmu kau pakai untuk menipu masyarakatmu yang bodoh terus-menerus. Baik Om, baik. Aku nggak bermaksud menipu mereka Om. Mereka hanya percaya omonganku saja. Aku jadi ketagihan untuk berbohong. Kalau begitu jangan bohong mulai sekarang. Baik Om. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari segi bahasa tergambar dalam kata Om yang berasal dari bahasa Belanda, yang berarti paman. Kata tersebut diucapkan oleh tokoh Pak Cokro yang mewakili kelompok terjajah ketika menyapa atau berbicara dengan tokoh Faisal yang sedang berpura-pura dirasuki oleh jin Belanda. Dalam analisis yang kedua yaitu unsur subaltern. Subaltern yang terdapat dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu muncul dari penindasan antara elit subaltern dan sipil militer. Berikut beberapa kutipannya. Yang pertama ada elit subaltern. Siapa Yud? Ini, Yudi menunjuk ke arahku, si tampang sempurna itu mengangguk. Oh, bukan siapa-siapa kok Gan, hanya anak-anak kampung kok. Hati-hati loh Yud, jangan sampai ada orang masuk sembarangan ke tempat ini. Iya Gan. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa subaltern tergambar ketika tokoh aku dan Faisal yang mewakili kelompok terjajah tidak dapat berbuat apa-apa saat dirinya dicurigai dan dipandang buruk oleh Sinyo Dandi, anak Yokbek yang kaya raya. Sinyo Dandi yang mewakili kelompok penjajah mencurigai Faisal sebagai sosok yang buruk, bahkan terlihat dicurigainya sebagai seorang pencuri. Padahal Sinyo Dandi baru pertama kalinya bertemu dengan Faisal. Yang kedua ada sipil militer. Kios Bang Ujai bukan seperti kios di deretan pinggir tanggul sungai banjir kanal dengan deretan pedagang onderdil sepeda motor. Biasanya kios mereka adalah bangunan semen dan batu bata yang banyak berjejer di belakang selokan kecil, sehingga sebetulnya menempati tanggul yang merupakan tanah milik negara. Maka wajar saja jika ada penggarukan Satpol PP. Orang-orang ini tidak bisa berkutik saat barang-barangnya diangkut. Meskipun mereka telah membela diri dengan sekuat tenaga, bahkan menunjukkan segepok pajak retribusi pedagang, secara hukum mereka tetap kalah. Kalau ada apa-apa, memang mereka yang salah. Mudah sekali diperas atas nama Pemda. Tapi sebetulnya mereka tak diberikan hak-haknya dengan pasti. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa subaltern tergambar melalui ketidakberdayaan beberapa orang di Kampung Genteng sebagai kelompok terjajah untuk melawan Satpol PP yang sebagai kelompok penjajah. Orang-orang tersebut tinggal di tanggul yang merupakan tanah milik negara sehingga mereka tidak bisa berkutik lagi saat Satpol PP menyisir barang-barang mereka. Memang mereka bersalah karena telah menempati tanah milik negara, akan tetapi setidaknya mereka diberikan hak untuk bermukim di atas tanah air mereka sendiri. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai teori kritik postkolonialisme dan contoh penerapannya pada novel Orang Miskin Tidak Boleh Sekolah karya Wiwit Prasetyo. Dapat disimpulkan bahwa kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra dengan memungkinkan suatu karya dapat dianalisis, diklasifikasi, dan akhirnya dinilai.
Sedangkan kritik postkolonialisme adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi, atau suara pengamat yang berkaitan dengan isu. Pada hasil analisis penelitian di atas juga mengungkapkan bahwa terdapat unsur mimikri dan unsur subaltern. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.